Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul psikoterapi berkaitan dengan bimbingan konseling. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laili Rifki. Saya akan menjelaskan poin yang pertama. Poin yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Agus Abdul. Poin yang ketiga keempat akan dijelaskan oleh saudara saya, rekan saya Hanin Pujiasih. Yang poin terakhir, poin kelima dan keenam akan dijelaskan oleh rekan saya Hoirunisa. Langsung saja. Poin yang pertama yaitu konsep bimbingan konseling dan psikoterapi. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar dapat mengembangkan potensi diri, mengenali dirinya sendiri, dan menemukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab. Sedangkan konseling diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan tatap muka antara konselor dengan klien yang berisi usaha yang manusiawi dalam suasana keahlian dengan didasarkan atas norma-norma yang berlaku supaya klien memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri. Dapat disimpulkan yaitu bimbingan merupakan suatu prosesnya dan konseling sebagai upayanya. Jadi bimbingan dan konseling yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada konseli dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Secara khususnya, bimbingan dan konseling itu bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Maksudnya yaitu tujuannya itu bertugas untuk membantu konseli atau yang mendapat masalah itu untuk mencapai tugas atau mencapai suatu permasalahan yang dihadapi. Secara umumnya, tujuan bimbingan konseling yaitu salah satunya perkembangan pada aspek pribadi sosial. Itu meliputi komitmen yang kuat dalam memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki sifat toleransi terhadap umat beragama, dan memiliki pemahaman tentang kehidupan yang bersifat fluktuatif, memiliki sikap positif, dan memiliki kemampuan berinteraksi sosial. Selanjutnya yaitu perkembangan pada aspek belajar. Hal ini diliputi pada konseli memiliki sikap kebiasaan belajar yang positif, memiliki motif yang tinggi, untuk belajar maksudnya, dan memiliki keterampilan belajar yang efektif. Poin selanjutnya yaitu perkembangan pada aspek karir. Itu meliputi yaitu memiliki pemahaman tentang diri sendiri mengenai kemampuan dan minat yang terkait, memiliki kemampuan merancang masa depan, dan dapat membentuk diri ke dalam kecenderungan arti karirnya. Yang selanjutnya yaitu konsep psikoterapi. Pertama, pengertian psikoterapinya. Secara harfiah, psikoterapi berasal dari kata psiko, yang berarti jiwa, dan terapi, yang berarti penyembuhan. Jadi, psikoterapi itu bisa dikatakan dengan penyembuhan jiwa, atau dengan pengobatan alam pikiran, atau lebih tepatnya itu pengobatan gangguan psikis.
Terus ada juga yang mengemukakan psikoterapi itu bisa diartikan sebagai dukungan bagi penderita untuk mengurangi dan mengatasi krisis mental. Itu dilakukan dengan cara yang bertahap atau intensif, tapi dengan cara yang sungguh-sungguh. Jadi psikoterapi adalah suatu usaha untuk perawatan dan dukungan terhadap penderita gangguan psikis yang dilakukan secara intensif dan dalam jangka waktu yang panjang. Yang selanjutnya, tujuan psikoterapi. Tujuannya itu untuk memberikan rasa aman, bebas agar klien dapat mengeksplorasi diri dengan enak, sehingga ia bisa mengenali hal-hal yang mencegah pertumbuhannya dan bisa mengalami aspek-aspek perkembangan pada dirinya yang sebelumnya ditolak atau terhambat maksudnya. Itulah tadi penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model psikoterapi. Model-model psikoterapi itu ada 8 macam. Yang pertama, terapi psikianalitik, yaitu suatu teori kepribadian, sistem filsafat, dan metode psikoterapi. Yang kedua, ada terapi eksistensial humanistik, yaitu pendekatan sebagai reaksi melawan psikoanalitik dan behaviorisme yang dianggap tidak adil dalam mempelajari manusia. Yang ketiga, ada terapi client center, adalah terapi yang lebih dipusatkan pada klien untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh klien tersebut. Yang selanjutnya ada terapi gestalt, yaitu eksperimental yang menekankan kesadaran dan integrasi sebagai reaksi melawan terapi analitik, serta mengintegrasikan fungsi jiwa dan badan konselor. Yang selanjutnya ada terapi transaksional, yaitu dirancang untuk membantu orang-orang dalam mengevaluasi putusan-putusan yang telah dibuatnya menurut kebijakan sekarang. Yang selanjutnya ada terapi tingkah laku, yaitu penerapan prinsip-prinsip belajar pada penyelesaian gangguan-gangguan tingkah laku yang spesifik. Terapi tingkah laku ini secara sinambung hampir sampai dengan proses penyempurnaan. Yang selanjutnya ada terapi emosional. Terapi emosional emotif, yaitu menekankan sistem-sistem kepercayaan dan peran pemikiran untuk akar dari masalah-masalah pribadi. Yang selanjutnya ada terapi realitas, yaitu terapi jangka pendek yang berfokus pada saat sekarang, sebagaimana klien-klien tersebut mencari jalan keluar untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah. Sekian. Perkenalkan, nama saya Hrunisa dari Prodi PMTK 5A, NPM 181250015. Di sini saya akan menjelaskan di poin yang ketiga dan keempat, yaitu penyebab munculnya masalah psikoterapi dan tahap-tahap psikoterapi. Di poin yang ketiga, penyebab munculnya masalah. Nah, masalah yang ada di dalam diri
siswa itu ada yang berasal dari dalam diri seseorang dan ada yang berasal dari luar diri seseorang. Contoh yang masalah dalam diri seseorang yaitu kurang percaya diri dengan potensi yang dimiliki. Nah, kebanyakan siswa itu tidak percaya dengan potensi yang dimiliki. Sebenarnya siswa itu pintar, tetapi dia tidak percaya bahwa dirinya itu pintar. Kemudian, masalah dari luar diri seseorang biasanya berasal dari lingkungan dan teman-teman. Ini biasanya berasal dari teman-teman. Ketika teman tersebut tidak suka dengan siswa tersebut sering mengejek teman itu sehingga membuat siswa tersebut menjadi minder. Kemudian, poin yang kedua, siswa di sekolah dapat dipastikan memiliki masalah. Tetapi, setiap siswa memiliki masalah yang berbeda-beda. Masalah yang sering dihadapi ketika di sekolah, yang pertama, perbedaan individu dalam kecerdasan. Nah, setiap individu atau siswa itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Yang kedua, setiap siswa ingin memperoleh penghargaan atau prestasi. Sering terjadi ketika di ruang kelas, siswa ingin memperoleh prestasi. Nah, jadi mereka berlomba-lomba untuk memperoleh ranking juara 1, juara 2, dan juara 3. Yang ketiga, kebutuhan individu dalam memperoleh kasih sayang. Kebanyakan, jika ada di ruang kelas, guru sering melakukan diskriminasi terhadap muridnya. Mungkin guru itu lebih suka kepada orang yang lebih pintar atau berpenampilan lebih cantik atau ganteng, itu mesti berbeda-beda. Kemudian tahap-tahap psikoterapi. Tahap yang pertama yaitu wawancara awal. Dalam tahap awal harus ada hubungan baik yang menimbulkan keyakinan dan kepercayaan klien bahwa ia akan dapat ditolong. Nah, pada tahap ini, konselor harus meyakinkan kepada klien bahwa ia akan dapat menolong kliennya dari masalah yang akan dihadapi. Nah, kemudian klien itu harus bersedia mengutarakan pikiran dan perasaannya kepada konselor. Nah, di sini klien harus bersedia mengatakan atau mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi kepada konselor dengan sejujur-jujurnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu proses terapi. Pada tahap ini, konselor perlu mengkaji dan mendalami pengalaman klien, menggali pengalaman masa lalu selama hal itu relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Nah, di sini sebagai konselor, kita harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu dari klien kita. Mengapa kok bisa terjadi seperti ini, kenapa kok sering dibully gitu. Kita harus bisa mencari tahu apa penyebabnya, kenapa klien tersebut bisa dibully. Yang ketiga, tindakan. Pada tahap ini, baik konselor maupun klien mengkaji ulang kembali apa yang telah dipelajari selama terapi berlangsung dan apa yang akan diterapkan nantinya dalam kehidupan klien. Nah, di sini sebagai konselor, kita memberikan nasihat kepada klien supaya klien itu lebih percaya diri terhadap lingkungan sekitar, supaya tidak trauma jika ada orang-orang yang mengolok-olok dirinya. Yang keempat, mengakhiri terapi. Terapi dapat berakhir kalau tujuan telah disepakati. Nah, di sini jika sebagai klien sudah merasakan bahwa dirinya sudah bisa menghilangkan trauma jika diejek, nah berarti di sini sudah berada di tahap mengakhiri terapi. Nah, di sini juga namun bisa juga terapi berakhir apabila klien tidak melanjutkan terapi. Di sini klien bisa tidak melanjutkan jika dia sudah sehat atau emang dia tidak puas dengan konselor tersebut. Terapi juga bisa berakhir apabila konselor tidak dapat menolong klien. Nah, di sini jika konselor tidak dapat menolong klien, seharusnya sebagai konselor kita dianjurkan untuk merujuk kliennya kepada ahli yang sesuai dengan jenis masalah atau problemnya yang dihadapi oleh klien. Nah, jadi di sini jika sebagai konselor kita tidak sanggup, maka kita
seharusnya merujuk klien tersebut kepada yang lebih ahli supaya masalah klien tersebut dapat diatasi. Demikian dari saya. Banyak salah saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini dengan saya Hanum Pujiasih, yang mana saya melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan psikoterapi dan hubungan psikoterapi dengan bimbingan dan konseling. Ya, langsung saja. Di sini yang pertama yaitu tujuan psikoterapi. Menurut Gerald Carey, tujuan psikoterapi adalah untuk penyusunan kembali kepribadian, penemuan makna dalam hidup, penyembuhan gangguan emosional, penyesuaian terhadap masyarakat, pencapaian kebahagiaan dan kepuasan, pencapaian aktualisasi diri, peredaan kecemasan, serta penghapusan tingkah laku adaptif dan belajar tingkah laku adaptif. Di sini maksudnya itu menurut saya tujuan dari psikoterapi itu sendiri untuk memperkuat motivasi dan melakukan hal-hal yang bersifat benar, positif, dan biasanya tujuan ini itu dilakukan melalui terapi yang mana memberikan support atau memberikan dukungan dan semangat, kemudian ajakan dengan cara yang bersifat nasihat yang sederhana yang sampai kepada yang dibimbing. Kemudian tujuan dari psikoterapis ini itu untuk mengurangi tekanan emosional yang mana difokuskan untuk penyucian diri yang membawa pembaruan rohani dan pelepasan dari rasa ketegangan. Kemudian tujuan ini juga untuk membantu klien mengembangkan potensinya, yang mana ia mampu melepaskan diri dari fiksasi atau perasaan yang terikat atau terpusat pada sesuatu secara berlebihan yang dia alami. Lalu tujuan ini juga untuk mengubah suatu kebiasaan, di mana yang tugas terapis ini menyiapkan situasi belajar baru yang dapat digunakan untuk mengganti kebiasaan-kebiasaan yang kurang adaptif. Kemudian meningkatkan hubungan antar pribadi. Terapi kelompok merupakan dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan hubungan antar pribadi. Lalu tujuan ini juga untuk mengubah lingkungan sosial individu, terutama terapi yang diperuntukkan untuk anak-anak kan ya. Kemudian mengubah proses fisik supaya mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kesadaran tubuh. Latihan fisik dapat dilakukan biasanya itu seperti merileks badan, di mana relaksasi itu untuk mengurangi rasa kecemasan, kemudian dengan cara yoga atau senam, menari, dan lain sebagainya masih banyak. Kemudian tujuan ini juga untuk mengubah status kesadaran untuk mengembangkan kesadaran dan kontrol juga kreativitas diri. Lanjut. Jadi, tujuan dari akhir dari bimbingan konseling ini agar klien terhindar dari berbagai masalah. Apakah masalah tersebut berkait dengan segala penyakit mental, kemudian sosial dan spiritual,
atau dengan kata lain agar masing-masing individu memiliki mental yang sehat. Kemudian di sini ada namanya hubungan psikoterapi dengan bimbingan konseling. Yang pertama ada bimbingan konseling dan psikoterapi merupakan usaha untuk membantu individu dalam mengatasi masalah-masalahnya. Yang kedua, bimbingan konseling dan psikoterapi sama-sama membantu individu mengembangkan segala aspek dalam dirinya guna meningkatkan kualitas hidup masing-masing. Yang ketiga ada bimbingan dan konseling dan psikoterapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu individu untuk berkembang berbagai aspek kehidupannya sehingga individu mampu mengenali dirinya secara baik, mampu memenuhi hak dan kewajiban sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk sosial dan makhluk individu, sehingga dapat dikatakan bahwa antara bimbingan dan konseling dan psikoterapi memiliki hubungan yang saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya. Keduanya sama-sama mengkaji dan membahas masalah terkait dengan kejiwaan manusia. Akan tetapi, khusus pada bimbingan dan konseling, pemecahan masalah tersebut dikembalikan lagi kepada konseli atau orang yang bermasalah. Sehingga kedudukan bimbingan dan konseling hanya sebatas untuk membimbing dan menyarankan alternatif solusi dan bukan solusi. Adapun psikoterapi berorientasi pada penyembuhan jiwa yang bermasalah, penyembuhan yang dilakukan berdasarkan atau dilandaskan pada nilai-nilai norma yang berlaku. Oke, teman-teman, di sini hubungan antara konseling dan psikoterapi ini disajikan dengan berbagai label, kan ya, sebagaimana metafora dunia bisnis, yang mana ada banyak produk yang saling bersaingan dan menawarkan jasa yang sama atau lebih kepada para klien, gitu kan ya. Terlepas dari meningkatnya minat terhadap psikoterapi, di mana psikoterapi ini sangat bermanfaat bagi konseli. Psikoterapi dapat menjadi sebuah proses yang panjang, yang mana dari 10 hingga 12 sesi cukup fair untuk menyatakan bahwa sebagian besar psikoterapis mempertimbangkan perlunya klien berada dalam perawatan selama setahun atau lebih untuk mendapatkan hasil yang menggembirakan. Versi psikoterapi paling mahal ini dan eksklusif ya, masih dipegang oleh psikoanalisis Freudian klasik. Menurut saya psikoterapi ini mempresentasikan versinya lebih dalam, lebih mendasar, atau lebih melibatkan di mana proses perubahan terhadap pasien yang lebih sakit, sedangkan sebagian yang lain itu menyatakan bahwa pada dasarnya konseling dan psikoterapi ini melakukan tugas yang sama, yang menggunakan pendekatan dua teknik yang identik satu dengan yang lainnya, tetapi harus menggunakan judul yang berbeda sebagai respon dari tuntutan agensi yang memperkerjakannya, kan ya. Misalnya secara tradisional, psikoterapi adalah istilah yang digunakan dalam setting medis seperti unit, kemudian psikiatri gitu kan ya,
dan konseling itu adalah label yang digunakan dalam setting pendidikan seperti pusat bimbingan dan penyuluhan siswa. Sebuah perbedaan signifikan di mana antara konseling dan psikoterapi adalah sebagian besar konseling itu dilaksanakan oleh pekerja dengan sukarela, sedangkan psikoterapi itu adalah sebuah profesi profesional yang eksklusif. Walaupun demikian, baik konseling maupun psikoterapi dapat dipandang sebagai aktivitas yang berbeda dengan dari cara pemberian nasihat, kemudian perawatan dan pengajaran. Oke teman-teman, mungkin banyak salah dari tutur kata kelompok kami. Apabila dalam penyampaian kurang berkenan dalam hati, mohon dimaafkan karena kita sama-sama sedang dalam tahap belajar dan selalu untuk memperbaiki diri. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.